Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aslih Monsyadad dengan NRP 24041111001666. Pada kesempatan ini, aku akan melakukan mengerjakan tugas dari mata kuliah pengembangan aplikasi web kelas B pada pertemuan ke-10 yaitu function dan prosedur maaf. Nah, ini langsung saja kita buka filenya. Nah, untuk pertama sini kita diberi pendahuluan dan pengertian serta contoh dari function dan prosedurnya. Dan kita saja ke tugasnya, yaitu kita disuruh sini kita dikasih dua file. Yang pertama ada function.php dan kedua ada index.php. Nih. Oke. Terus kita juga dikasih screenshotan dari kode di atas kedua file tadi. Ini. Oke. Langsung saja kita ke dalam VS Code-nya. Oke. Nah, di sini aku sudah menyiapkan dua filenya, yaitu functions.php dan index.php di dalam satu folder bernama function. Oke. Mungkin di sini aku akan ketik kodenya dulu, baru mungkin aku jelaskan nanti.
Di sini udah selesai untuk kodenya. Kita cek dulu. Oke. Nah, mungkin aku jelasin di sini ya. Pertama, sini ada fungsi sanitizer. Ini digunakan untuk perlindungan dari serangan XXS. Nah, dimana sini, oh maaf, STR. Nah, oke. Dimana di sini ada STR, file STR. Dimana ada mencer ini untuk gunanya untuk membuat script HTML khusus itu menjadi apa normal gitu, string normal. Karakter HTML khusus itu menjadi kode normal. Maaf. Kemudian trim di situ gunanya untuk menghapus spasi di awal dan di akhir string. Oke. Kemudian sini ada function rupiah di mana ini eh, itu untuk rupiah, pengformatan rupiah di mana number format sini ada for example 0 ini untuk desimal, sini koma itu untuk ya 0 ini untuk apa ya, desimalnya, kemudian koma itu untuk pemisah desimal dan titik itu sebagai pemisah ribuan. Dan sini ada fungsi subtotal di mana sini mengembalikan harga kali total. Maaf, harga kali gitu ya. Dan sini ada fungsi untuk hitung total di mana memiliki parameter chart di mana total ini dimulai dari 0, kemudian melakukan perulangan di mana perulangan di dalam chart, kemudian filenya itu disimpan di indeks apa variable item, kemudian total itu ditambahkan dengan subtotal ditambah item harga dan item GT-nya, dan return total. Dan sini diskon untuk fungsi menghitung diskon, dimana uh, jika total itu lebih besar atau sama dengan 30.000 maka return 0,10 atau 10% kali totalnya, seperti itu, maka return false. Kemudian sini ada hitung pajak di mana sini pajaknya itu 11%. Nah, 11% itu dikali dengan total setelah diskon. Dan sini ada menghitung fungsi untuk menghitung grand total di mana parameternya ada 3 yaitu total, diskon, dan pajak. Kemudian return total kurang diskon kurang plus pajak. Dan sini ada prosedur di mana fungsi ini fungsi print array itu digunakan untuk mencetak, fungsi ini untuk mencetak kode HTML yang sebuah kotak peringatan atau red box lah, yang berisi pesan yang sudah diamankan dengan sanitizer tadi. Dan ada fungsi reader tabel chart. Ini maaf, ini ada tipe. Nah, dan sini ada tabel reader tabel chart. Sini itu fungsi prosedur juga ya, prosedur mana untuk menampilkan isi keranjang dalam bentuk tabel HTML. Ini dengan hijau ini tabel HTML.
dengan ini kan buat membuka tabelnya ya. Nih. Terus N01 itu inisiasi variabel untuk nomor urut. Dia melakukan looping setiap item di keranjang. For each itu looping. Kemudian subtotal ini variabel subtotal itu menghitung subtotal untuk item, dan echo ini TR sampai bawah sini itu mencetak satu baris tabel yang berisi sel-sel untuk nomor, nama, terus harga, KTY, dan subtotal. Terus ditambahkan eh, NO NO-nya tadi itu baris berikutnya. Terus tambah dulu. Jika variable NO itu satu, masih satu, maka akan menampilkan ini echo cospen ini belum ada item. Jika satu, jika lebih dari dua maka akan melakukan tabel tadi. Oke, dan sini ada fungsi untuk reader stroke. Mana itu untuk prosedur untuk menampilkan struk pembelian. Di mana total sini itu terus diskon sampai grand itu gunanya untuk menghitung semua nilai yang diperlukan untuk struk menggunakan fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya. Kemudian sini ada echo div ini itu untuk mencetak bungkus ya dalam stroke. Sini untuk bungkus dalam stroke, dan ini H3 itu untuk ya HTML seperti biasanya lah. Dan date ini untuk tanggal. Dan sini kita langsung ke perulangan for each, di mana ini tuh looping setiap item di keranjang, terus di mencetak setiap bagian elemen daftar yang berisi rincian nama, KTY, terus harga dan subtotal. Sini. Dan HR slash itu digunakan untuk garis pemisah. HOL ini pemisah, div style right ini HTML biasa lah. Terus sini itu ada manggil fungsi rupiah dengan parameter diskon, total, pajak, dan ini grand seperti itu. Dan kita lanjut ke kode untuk indeksnya. Sini mungkin seperti tadi aku percepat terlebih dahulu, baru aku jelaskan. Oke, langsung saja aku mulai.
Baik, sini aku sudah selesai nulis kodenya. Nah, untuk penjelasan sini kita mulai dari session start ya. Request ini untuk memanggil atau memuat file dari ini function.php untuk dimasukkan di dalam file ini index. Jika dicek ya, jika data dari session chart itu tidak ada, maka session chart itu indeks kosong. Tuh. Sini action ini label action untuk eh, gimana untuk X, bentar ya, maaf. Nah, action itu untuk mengambil nilai action dari URL index.php jika tidak ada nilainya 0. Index.php. Kemudian sini if action ini selanjutnya ini if ini kurang persamaan ini itu jika JSON keranjang itu belum ada maka buat sebuah array kosong. Buat array kosong. Kemudian maaf, ini buat array kosong dan sini itu untuk get null itu untuk mengambil ya tadi. Kemudian if itu dan if selanjutnya if statement ini itu untuk uh, jika aksi di URL itu adalah tambah dan form itu dikirim menggunakan post gitu, kita tambah ini dikirim saja. Kemudian jika nama itu sama dengan string 0 apa kosongan string dan atau harga itu kurang dari sama dengan 0, kita ini kurang dari 0, maka ambil data maaf, maka pesan simpan nama harus diisi dengan benar. Dan charge ini itu untuk menampilkan ini ya, apa area asosiatif ini juga sama. Dan either location index kembali ke index.php. Dan sini if action reset itu untuk reset ya. Dan sini adalah HTML5 di mana ini ada stylenya. Dan sini masuk ke body. Ini ada tulisan H2 apa terduanya. Ini ada PHP itu di mana jika session itu versi tidak kosong, maka ngeprint arraynya itu memanggil fungsi array. Jika session versi itu sama dengan 0 tuh. Dan form sini dan nama barang apa input nama barang, inputan harga TTY, kemudian ada button submit dan button reset. Dan sini ada keranjang. Sini itu untuk memanggil fungsi reader tabel chart yang ada di dalam sini file function. Ringkasan juga kita mengambil fungsi dari reader struct tersebut seperti itu. Oke, aku rasa sudah ya. Baik, apa mungkin kita coba di sini. Kita coba apakah berfungsi atau tidak. Oke, kita ketikkan localhost slash function
Apa ini? Di line 7. Cek ya. Line 7 pada function.php. Cara apa yang salah ya? Eh, line 7. Nomor-nomor. Mungkin apa ya? Kosong. Mungkin kalau gini kita copy aja ya. Oke. Jangan ini dulu. Jangan, jangan, jangan.
apa ya? Eh, Bentar ya. Copy aja lah dari modulnya. Ini Ctrl C, di sini Ctrl A, V. Oke, maaf, Ctrl C langsung di sini. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Oke, dan ke sini untuk indeksnya suka samain aja. Sini Ctrl C, oke, Ctrl C, dan sini Ctrl A, oh, Ctrl A, Ctrl V. Oke, kita coba webnya. Fine. Oh, ya ya. Fine ini line 4, ada line 4, 4 thread. Oke, kita coba. Coba ya. Nah, oke, nice. Kini kita coba isi roti 1001 ya. Tambah. Oke, 10.001 tambah. Nah,
Sini adalah itunya struknya, lihat super tahun 2000 diskonnya akan 0. Terus ini ada PPN 11.000. Dan kita coba sini harga 40.000 di 3. Nah, sini mendapatkan diskon. Oke, kita sini selanjutnya ya kan udah uji coba ya tadi ya. Sini kita melakukan fardam pada area keranjang. Fardam pada area keranjang. Oke, eh, sini aku kan sini deck sini kita fardam ke keranjang. Sebenarnya aku tadi udah kalian lihat kan, tadi ada file yang sama. Nah, sini aku udah menyiapkannya terlebih dahulu. Kita coba sini ya, copy aja, copy. Terus kita fardam ke indeks ini, kita taruh sini. Oke, dan kita coba ke function tadi. Oke, kita coba ya. Kita reset. Nah, ini fardamnya. Itu adalah fardamnya, gimana situ kita bisa lihat array-nya. Oke, itu ini adalah fardamnya, array satu ini ada satu array di mana situ ada
indeks sini. Indeks 0, inilah ada ribet data juga, ada indeks beberapa juga situ. Itu adalah vartamnya ya. Kemudian disuruh kita disuruh validasi input ya sebelum masuk ke keranjang. Pisahkan logika function. Oke, kita kembali ke VS Code-nya. Nah, untuk pertama validasi ya. Kita sebenarnya sudah melakukan validasi, di mana kita sini, nah ini merupakan validasinya. Kemudian kita sudah memisahkan function dan indeksnya ya. Ini kita sudah melakukannya. Oke. Kemudian kita masuk ke bab 11, yaitu di mana kita disuruh menambahkan hapus tambah fitur ya, hapus item per baris dan tambah kolom kategori dalam dan sebentar. Oke, kita masuk ke sini passwordnya. Sebenarnya aku sudah menyiapkan tadi ya, aku bilang udah nyiapin apa itunya, kodenya sini. Mungkin aku copy aja lagi ya. Nggak di copy sih, maksudnya kan aku udah copy tadi ya. Kita copy aja lagi ya, biar tahu. Nah, kita tadi disuruh nambahin hapus per baris ya. Ini kita tambahkan hapus per baris itu kita masuk ke sini function.php ya. Terus kita sini itu ditambahkan aksi mana di function tadi mau. Ini nambahkan aksi di sini. Kemudian kita ubah ya untuk mendapatkan indeks untuk link hapus. Sini tuh ini nampilkan hapus. Oke. Dan ini dan di dalam sini yuk kita menambahkan logika. Sini itu logika untuk hapus. Nih. Oke. Kita lihat kodenya. Oh, langsung saja juga ya. Kita ke bab 12 selanjutnya. Nih. Ini ada untuk diskon 5%.
diskon bertahap lah, bertingkat. Terus hapus item juga tadi sudah, terus validasi sudah juga, notifikasi yang jika sudah ya tadi ya, kita sudah lakukan. Untuk diskon bertahap kita cuma mengubah ini aja sih, di function ini kita mengubahnya di sini, diskon sini ini bertahap sesuai dari modul tadi. Mungkin langsung saja ya kita coba. Ini ya, sini kita refresh dulu. Nah, sini ada untuk hapus berbaris seperti gini ya. Sini kita hapus. Nah, seperti itu. Kita klik roti, kita ke makanan ya, sudah ada. Ini kita 10.000 tambah. Terus kita beli kopi gitu, kopi. Ini kategori minuman. Ini 100.000. Nah, diskon ini ngikutin yang function tadi seperti itu. Ini itu saja. Ada yang belum sih ya. Kita menjawab pertanyaan ini. Kapan sebaiknya memilih function dan bash prosedur? Oke. Function itu digunakan ketika kita perlu mendapat sebuah nilai atau data. Kata kuncinya itu kayak return. Nah, contohnya itu tadi pada yang ada di VS Code tadi, ada kayak fungsinya, ini fungsi untuk hitung diskon, pokoknya hitung-hitung itu seperti itu. Nah, terus kapan kita melakukan prosedur tadi? Prosedur itu digunakan ketika kita perlu melakukan sebuah aksi atau menampilkan sesuatu lah di layar. Kata kuncinya itu ada di sini, kita bisa lihat sini prosedur to echo. Oke. Dan kita lanjut ke soal kedua, yaitu kenapa modulerisasi mempercepat tapping? Nah, jawabannya adalah gimana ya? Jika ada kesalahan dari stroke, misal ada kesalahan di grand totalnya, itu salah, maka kita itu tahu 100% yang pasti masalahnya itu ada di file yang function.php itu. Untuk memudahkan lah, kayak misal, oh ini salahnya di sini, maka kita tahu salahnya itu ada di file mana, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya itu fitur apa yang paling mudah ditambah karena desain modular. Itu yang mudah ya tadi, tugas yaitu ada di tugas 1 tadi sini, yaitu menambahkan diskon tadi bertahap. Menambahkan diskon tadi bertahap itu mudah. Ini itu karena kita cuma ganti di satu file itu aja, jadi indeks satu HP itu tidak terpengaruh, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan ya sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.